Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roifah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, yaitu suatu aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai suatu tujuan. Sesuai dengan pengertiannya, perilaku kelompok dalam organisasi itu yaitu memiliki tujuan, dan untuk mencapai tujuan itu harus mempunyai visi dan misi yang akan menjadikan suatu tujuannya itu menjadi berhasil. Dan di sini juga ada teori-teori pembentuk kelompok. Yang pertama yaitu kebutuhan interaksi sosial. Kebutuhan interaksi sosial yaitu bagaimana kita dapat atau bisa menjalin hubungan kepada satu dengan yang lainnya dari atasan dan anggotanya, supaya tujuan yang akan kita capai itu menjadi berhasil. Yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan. Jadi kita memberi keamanan kepada anggota-anggota kita supaya mereka itu merasa kalau mereka itu di sini itu mereka bisa mempunyai yakin kalau di sini tuh mereka akan aman, mereka itu akan bisa mencapai apa yang akan ditujukan sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu kebutuhan status. Jadi suatu organisasi itu akan suatu bentuk keorganisasian seperti ketua, bendahara, sekretaris dan lain sebagainya. Yang keempat, kedekatan tempat kerja. Jadi kedekatan tempat kerja itu seperti halnya kalau kita mau ke sekolah, ataupun begini, kalau tempat kerja kita itu dekat dengan tempat tinggal, itu akan waktu kita datang ke tempat kerja itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu tujuan bersama. Tujuan bersama yaitu suatu misi yang telah ditetapkan oleh kelompok tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama berdasarkan alasan terbentuknya suatu kelompok. Yang pertama yaitu formal, yaitu kelompok formal. Kelompok formal yaitu kelompok yang terbentuk karena suatu tindakan manajerial organisasi dirancang secara internasional untuk mengarahkan anggotanya ke arah tujuan organisasi. Yang kedua, kelompok informal, kelompok yang berkembang secara alamiah di antara individu tanpa pengarahan dari suatu organisasi yang mereka tempati. Yang kedua berdasarkan interaksi, yaitu kelompok primer, yaitu suatu kelompok yang jumlah anggotanya hanya sedikit. Meskipun tidak setiap kelompok yang anggotanya sedikit merupakan dari kelompok primer. Yang kedua, kelompok sekunder, yaitu suatu kelompok yang jumlah anggotanya itu banyak dan hubungan antara anggotanya bersifat impersonal yang lebih diwarnai dengan adanya kompetisi dan jarang bertatap muka. Jadi dari dua interaksi ini
bisa disimpulkan yaitu lebih baik kalau ya keduanya baik sih, cuman ada lebih baiknya yang primer, yaitu kelompoknya itu bertatap muka dan ada suatu dan waktu ada kesusahan bisa ditanyakan langsung dan bisa memecahkan masalahnya. Yang selanjutnya itu kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka adalah kelompok yang anggotanya bebas, dapat keluar dan dapat masuk. Maksudnya itu mereka itu bebas mau bekerja, mau istirahat, itu terserah mereka. Yang kedua, kelompok tertutup, yaitu kelompok yang anggotanya tertentu atau tidak bisa ditambah anggota. Jadinya kelompok tertutup ini sudah ada ketentuan maksimal yang anggota yang direkrut. Dan di sini juga ada daya tarik hubungan impersonal. Yang pertama, suatu hubungan yang terdiri dari dua atau lebih. Yang saling bergantungan satu sama yang lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Menurut Agus Mulyono, dalam Suranto, hubungan impersonal adalah suatu komunikasi berbentuk tatap muka, interaksi antar individu, verbal maupun kerjasama, dan orang-orang akan menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama serta mempunyai kemampuan dan pengendalian terhadap diri sendiri. Dan di sini juga ada model daya tarik impersonal. Yang pertama, pertukaran sosial, peranan, permainan, dan interaksional. Pengertian organisasi. Yang tadi pengertian dari kelompok. Dan sekarang pengertian organisasi. Organisasi yaitu suatu wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, yaitu terpimpin, terkendali, dan terencana. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan suatu organisasi. Pengambilan keputusan ini ada penetapan sasaran, penetapan persoalan, penetapan alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih satu alternatif, melaksanakan keputusan. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang perilaku kelompok dalam suatu organisasi. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.